ya itu lebih ke bentuknya ya maaf kata di publik, ya memang berbentuknya sebuah kecelakaan lah gitu. Cuman satu hal sih tadi yang mungkin pengelingnya simbolnya paling besar bisa terjadi potensinya yaitu megatrust. Justru yang paling besar itu potensinya di banjir. Nanti pertengahan atau ke akhir itu udah mulai fine lagi, udah mulai bagus lagi, baik lagi lah. Sekali lagi, ini udah pengelingnya udah keluar angka 9. Angka penyempurnaan. Semua akan visi misi atau cita-cita besar bangsa ini yang belum terwujud semua bisa terwujudkan. Yang ditangkap karena sebuah kasus ada. Itu bakal jadi booming lah tuh. Iya, sebuah kasus padahal baru nikah lah tuh. Iya, nanti ada yang baru nikah terus ada nggak lama ketangkep lah. Udah kayak gitu saya siap-siap ritual ketika saya nginjekin kaki masuk selangkah ke dalam pundennya itu, karena kan udah berbentuk rumahan gitu kan. Itu gempa, Mbak. Memasuki pertengahan bulan Desember, hati-hati menjalani. Sebab bencana besar sudah mulai bermunculan. Tidak hanya gunung meletus atau gempa bumi yang memang menjadi bencana rutin, tapi ada bencana lain yang tak kalah menakutkan, termasuk cuaca ekstrim yang membuat musim bisa terbalik-balik. Memasuki tahun 2025, kewaspadaan harus semakin ditingkatkan. Karena banyak maut mengintai setiap saat. Gempa besar yang disebut megatrust juga berpotensi terjadi. Lantas, akankah banyak kecelakaan terjadi di tahun depan? Bagaimana dengan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo? Memasuki pertengahan bulan Desember, waspadai banyak kejadian misterius yang akan melengkapi catatan kebencanaan. Sebelum 2024 berakhir, gejala alam yang membahayakan keselamatan membawa bencana-bencana besar. Ada bencana yang levelnya ringan-ringan saja, tapi tidak sedikit yang membahayakan. Lidi-lidi Ciamsi yang dikocok suhu Jong juga memberi sinyal tentang bencana-bencana besar. Potensinya tidak kecil, meski bisa ditangkal. Kalau untuk dari hasil Ciamsi ya keluarnya angka 5 gitu. Jadi gini, kalau disimbolkan dengan angka 5 bisa diartikan tuh kalau di tahun depan mengenai bencana alam dulu ya. Angka 5 itu kan bisa diartikan angka pertengahan ya. Gitu loh. Jadi potensinya ada tapi masih bisa kok kita untuk tangkal itu semua bisa sampai nggak terjadi di kedepannya. Gitu. Itu untuk yang bencana alam. Kecelakaan dilihat oleh Suhu Jung banyak terjadi di tahun 2025. Apalagi masih ditambah dengan suasana kebatinan alam semesta yang sedang tidak menentu. Di penghujung tahun hingga awal tahun, segala yang tidak baik akan terjadi.
Peristiwa-peristiwa besar akan dimulai setelah melewati pertengahan bulan Desember. Mulai dari gunung meletus hingga banjir akan menebar maut. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena masih ditambah dengan kejadian-kejadian lain seperti kecelakaan yang nyaris terjadi di semua moda transportasi. Potensinya ada di darat, laut, udara, gitu. Bisa ada potensinya banjir besar kah yang menelan banyak korban, gitu loh. Terus ada juga kayak gempa kah dan sebagainya. Ya, ketiga hal tadi potensinya besar dan ada. Untuk kecelakaan, kalau untuk di laut, kalau untuk di udaranya memang ya itu lebih ke bentuknya ya maaf kata di publik. Ya memang berbentuknya sebuah kecelakaan lah gitu. Beberapa daerah yang selama ini menjadi langganan gempa harus selalu waspada. Sebab kemungkinan gempa besar bisa terjadi kapan saja. Daerah-daerah yang memiliki pesisir wajib waspada. Karena akan ada gelombang tinggi yang sangat berbahaya sebagai akibat gempa besar. Lalu, bagaimana dengan gempa megatrash yang sudah diramalkan oleh BMKG? Yaitu potensi yang paling besar ya kalau mau dikasih tembusan atau judulnya megatrash salah satunya. Potensinya paling besar untuk bisa terjadi di tahun 2025. Cuman satu hal sih tadi yang mungkin pengelingnya simbolnya paling besar bisa terjadi potensinya yaitu megatrash. Cara menghadapi segala rupa bencana adalah berhati-hati serta mendekatkan diri pada Tuhan. Apalagi mendekati akhir tahun 2024, banyak peristiwa besar yang mengancam keselamatan. Sementara itu, cuaca ekstrim juga memberi ancaman tersendiri, terutama di awal tahun yang mengakibatkan potensi banjir besar. Kalau iklim di awal-awal tahun gitu itu mungkin agak kurang bersahabat ya gitu di awal-awal tahun. Tapi nanti masuk ke pertengahan dan akhir udah fine-fine lagi kok. Justru yang paling besar itu potensinya di banjir. Nanti pertengahan atau ke akhir itu udah mulai fine lagi, udah mulai bagus lagi, baik lagi. Lantas, di tahun 2025, bagaimana dengan pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo? Akankah mampu membawa Indonesia sejahtera? Perjalanan tahun 2025, apa boleh buat, agaknya memang tidak akan semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan, walaupun masih selalu ada harapan. Terpilihnya Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu yang menggembirakan. Sebab, menurut Ciamsi milik Suhujung, pensiunan jenderal itu memiliki wibawa sekaligus karisma yang bisa membawa Indonesia sejahtera. Tapi memang suasana alam yang sedang tidak kondusif bisa memberi ancaman. Tapi kesiapan pemerintah menghadapi segala kemungkinan buruk akibat bencana alam sudah sangat teruji. Ternyata kalau untuk dari hasil Ciamsi keluar angka 9 ya gitu. Nah inilah yang mau coba saya share juga
dan ingatkan kembalilah ke halayak umum atau ke publik lah. Kalau tahun 2024 kan saya udah katakan itu tahun karma ya gitu. Nah di tahun 2025 itu sebenarnya tahun penyempurnaan. Kita bisa lihat lah dari karakter beliau itu kan seorang negarawan sejati ya gitu. Jadi ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun. Jangan coba-coba untuk melakukan sebuah aksi yang bisa merugikan negara ini. Entah itu judulnya korupsi kah atau dan KKN dan sebagainya lah. Karena memang dari beliaunya sekalipun juga negarawan sejati, apalagi udah dielingkan lagi dengan simbolik angka 9, jangan main-main deh gitu. Ini tahun dimana Indonesia itu atau Nusantara kita ini akan mulai untuk gas kencang di kedepannya mencapai Indonesia emas. Tidak hanya alam yang akan semakin banyak mengirimkan bencana, fenomena viral juga bakal memberi suasana tak menentu. Karena semua orang mengejar viral dengan mengabaikan semua aturan. Saat ini, orang seperti tidak takut pada hukum, tidak peduli pada nilai-nilai kemanusiaan, serta tidak peduli dengan norma sosial. Semua ditabrak demi menjadi viral. Sosial media yang sudah menjadi industri juga membuat orang semakin nekat. Cara-cara tidak benar dilakukan agar tenar. Untuk cerita ke masyarakatnya, kalau untuk seperti kemiskinan dan sebagainya, yang saya bisa katakan semua akan terangkat. Ya dalam artian dari sisi ekonomi kah, itu semua akan meningkat. Gitu di tangan beliau lah, pemimpin kita yang sekarang ini. Sekali lagi, ini udah pengelingnya udah keluar angka 9, angka penyempurnaan. Semua akan visi misi kah atau cita-cita besar bangsa ini yang belum terwujud semua bisa terwujudkan. Hawa semesta yang tidak sedang kondusif rupa-rupanya ikut mempengaruhi kehidupan pribadi manusia, termasuk para selebriti. Dari kocokan Ciamsi Suhucung muncul sinyal tidak baik karena akan ada kejadian-kejadian besar yang mengejutkan. Kejadian pertama, ada skandal dan perceraian yang menggemparkan. Selain itu, akan ada pula artis yang wafat, meninggalkan berita yang sangat menyayat perasaan. Kemudian yang juga menghebohkan adalah tertangkapnya seorang artis yang baru saja menikah. Ya kalau untuk sampai perceraian lah dan sebagainya, potensinya ada tapi kecil, tanpa mengurangi rasa hormat lah. Mungkin di tahun depan kita ada ini ya, kehilangan public figure ya, itu ada. Gitu. Dari artis sekalipun ada. Ya kalau berita viral kalau saya lihat ya, gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat lah, sekali lagi. Yang ditangkap karena sebuah kasus ada. Itu bakal jadi booming lah tuh. Iya, sebuah kasus padahal baru nikah lah tuh. Iya, nanti ada yang baru nikah terus ada nggak lama ketangkep lah. Kehidupan berbangsa dan bernegara memasuki tahun 2025 ternyata cukup baik. Banyak harapan terjadinya kesejahteraan. Sejak Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo yang pandai belajar dari tokoh-tokoh bangsa di masa silam. Lantas apa yang diperoleh Suhucung saat mengunjungi Punden Tapaan di Lasem yang menyimpan banyak sejarah dari masa lalu?
Menjelang tutup tahun, rupanya Suhujung sedang melakukan banyak ritual khusus untuk mendapatkan penglihatan batin. Salah satu tempat yang dijadikan Bartatira adalah Punden Tapaan di kawasan Lasem yang sangat bersejarah. Di pertapaan inilah banyak disemayamkan tokoh-tokoh keramat, termasuk leluhur Kanjeng Sunan Kalijaga. Dari sini pula lahir apa yang disebut sebagai ajaran Santi Badra. Perlu dipahami pertama ya, nama Badra itu sebenarnya sebuah gelar yang bisa disandang oleh seseorang karena dia memang belajar tentang pakam-pakam kebadraan. Berarti bukan karena keturunan? Bukan karena keturunan. Lihat nih, bagi yang mungkin yang mengaku keturunan Badra atau apalah, oknum-oknum tersebut lah. Ini lihat lambang apa nih di pusaka pedang saya nih. Gitu. Kalau ini saya bisa bilang namanya pedang Badra. Iya, jadi pedang ini adalah pedang memang turunan dari ayahnya kakek saya. Ayah kakek saya memang seorang perantau dari Tiongkok sana. Memang beliau merantau ke Nusantara, ke Indonesia. Ya memang salah satu pusakanya adalah pedang Badra ini. Seperti diketahui, Lasem adalah kota tua yang menyimpan banyak misteri sejarah. Kawasan yang diberi sebutan Tiongkok kecil ini banyak ditemukan bangunan dengan langgam China. Sebab memang di masa lampau menjadi tempat pertama berlabuhnya pengelana dari dataran Tiongkok. Dan segala yang lampau itu ada di Punden Tapaan yang sangat keramat. Meski tidak terlalu populer, tapi bagi masyarakat Tionghoa, kawasan ini sangat penting. Sehingga Suhujung berusaha melakukan penelusuran batin dengan melakukan tirakatan di sana. Nah, udah kayak begitu, saya minta izin ke beliau, saya tanya-tanya sedikit kepada beliau, ada dokumentasinya sekalipun. Udah kayak gitu, saya dipersilahkan lah sama beliau, dikasih pinjam kuncinya untuk ke atas ke Punden Tapaan. Jadi dari rumahnya beliau ini kita harus nanjak dikit lagi lah, jalan kaki lah ke Punden Tapaan itu. Sudah sejak menginjak tanah pertama di Punden Keramat itu, suasana metafisika dirasakan Suhujung dengan sangat kuat. Ia melakukan laku dodok atau berjalan menuju pintu utama Pundek sambil berjongkok. Itulah tradisi yang selalu dilakukan setiap kali datang ke tempat-tempat yang memiliki aura mistis sangat besar. Dan ajaib, begitu sampai di pintu, kemudian pada langkah pertama terjadi gempa. Sebuah peristiwa misterius karena gempa hanya dirasakan oleh orang-orang yang saat itu ikut masuk ke Punden Tapaan. Udah kayak gitu, saya siap-siap ritual. Ketika saya nginjekin kaki masuk selangkah ke dalam pundennya itu, karena kan udah berbentuk rumahan gitu kan, itu gempa, Mbak. Jadi gini, kalau untuk tempat-tempat tertentu, saya kan mengedepankan adab akhlak saya kan. Saya memang biasalah tapak kodok lah, tapak jongkok lah waktu masuk lah. Terus saya masuk posisi ritual, itu gempa. Di satu tempat itu mereka ngerasain Berlima, lima-limanya ngerasain Dan gempa. maksudnya saya rasa kayak di semua Lasem itu, enggak ya? Bulan Desember sudah melewati tanggal 15. Itu artinya tahun 2024 segera berganti menjadi 2025. Jadi hati-hati. Karena sebelum pergantian tahun hingga memasuki tahun baru, banyak kejadian besar yang bisa jadi membahayakan keselamatan. Semogalah
Tuhan selalu melindungi kita semua sehingga selamat dari segala bahaya.